Persekutuan Pemuda GKJ Sidarja. Perkenalkan, nama saya Sela. dan nama saya Ella. Nah, El, di podcast kali ini temanya apa sih? Dan sebenarnya kita mau berbicara tentang apa? Di podcast kali ini temanya adalah bulan 13 tahun 2020 atau bulan 1 tahun 2021. Oh ya, di podcast kali ini kita juga akan melihat nih peristiwa apa sih yang terjadi di tahun 2020. Nah, iya El, bener banget. Di tahun 2020 itu banyak banget peristiwa yang sangat menghambat aktivitas kita. Terutama di awal tahun itu ada corona, Ada banjir juga di Jakarta. terus ada demo. Terus yang lainnya kalian bisa lihat sendiri ya di internet. Oh iya Sal, di podcast kali ini kita nggak hanya membahas peristiwa apa yang terjadi di tahun 2020, tapi kita juga akan melihat nih peristiwa apa sih yang terjadi di awal tahun 2021. Seperti kemarin ada banjir di Kalimantan dan Manado, kemudian ada gunung meletus, dan juga ada jatuhnya pesawat. Wah, seru banget nih pasti. Iya Sel, seru banget dong pasti, nggak kalah menarik nih sama podcast-podcast sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton podcast sebelumnya, bisa langsung aja ditonton di channel YouTube-nya GKJ Sidarja. Bener banget, langsung aja nonton di channelnya YouTube GKJ Sidarja ya. Nah, sebelum kita memasuki podcast kali ini, kita kedatangan narasumber kita yang sangat kece dan sangat dekat banget sama pemuda di GKJ Sidarja. Nah, langsung panggilkan aja yuk, Pak Uun. Shalom. Nah, Pak Uun ini adalah majelis yang baru dilantik kemarin dan merupakan salah satu kepala sekolah SD. Halo Pak Uun, gimana nih kabarnya? Halo Ella, halo Sela. Kabarnya baik nih. Puji Tuhan ya, Pak. Puji Tuhan. Oh ya, kemarin kan Pak Uun ini baru diangkat jadi majelis baru. Tapi stoknya stok lama ya, Pak. Wajah lama. Nah, gimana sih perasaan Pak Uun setelah dilantik jadi majelis? Padahal kan Pak Uun juga sibuk sebagai kepala sekolah. Gimana ya? Tentang rasa dulu. Kalau rasa setiap diangkat menjadi majelis berat. Kenapa? Ya karena majelis itu pertanggungjawabannya sama Tuhan. Terutama ketika pertama kali, rasanya kalau mau jadi majelis itu berat banget. Karena melihat kalau majelis itu harus sempurna, harus baik begitu ya. Tapi setelah belajar, diberi pengertian bahwa majelis tidak harus baik, tidak harus sudah sempurna. Karena kesempurnaan kan milik Tuhan. Kita tinggal punya kesempurnannya saja. Ya. Nah, sehingga untuk kedua dan ketiga tetap berat karena ini bertanggung jawab pada Tuhan, tapi tentu lebih siap menerima karena kita akan selalu belajar untuk melayani dan melayani. Itu tentang rasalah. Tentu ketika dihubungkannya tadi dengan kesibukan saya sebagai pimpinan di sebuah lembaga pendidikan SD. Nah, yang harus kita ketahui bahwa setiap manusia itu hidup pada 4 lingkungan. 1, lingkungan keluarga. Semua punya keluarga? 2, lingkungan masyarakat. 3, lingkungan agamanya. 4, lingkungan pekerjaan. Nah, semua kalau menurut saya penting semua. Tidak ada yang tidak penting. Tetapi pada saat tertentu ada yang harus diutamakan. Ada kalanya, kebutuhan keluarga harus diutamakan sehingga mungkin kita agak mengenyampingkan yang keagamaan, lingkungan pekerjaan. Ada kalanya pekerjaan yang lebih diutamakan, ada kalanya juga lingkungan agama yang diutamakan. Sehingga ya porsinya harus sama. Oleh karenanya ya kita siap meskipun sibuk sebagai kepala sekolah, ketika ditawari untuk menjadi anggota majelis siap. Karena apa? Karena kita memang dipanggil untuk melayani. Begitu. Jadi harus seimbang ya Pak? Seimbang, tetapi ada kalanya ada yang lebih utama, ada yang tidak. Tapi semuanya penting, semuanya terutama.
Oh ya Pak, kita juga mau tanya nih, apa sih tanggapannya Pak Un untuk tahun 2020? Karena kan di tahun 2020 itu kan banyak nih kejadian-kejadian yang nggak kita duga. Kayak diawali sama corona, kemudian ada banjir, terus ada demo. Tanggapannya Pak Un tuh apa sih untuk tahun 2020? Wah iya ya, dan corona belum habis sampai sekarang. Untuk tahun 2020, ya maaf ini kalau saya sebagai manusia biasa, mungkin bisa jadi memandangnya tahun 2020 kayak tahun penghukuman. Iya. Iya benar, kayak tahun bencana untuk tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi hampir untuk dunia. Bayangkan, kalau kita ingat itulah Nabi Musa, ada serangan belalang. Loh, ternyata tahun 2020 di Afrika, serangan belalang, Afrika Timur sama Asia Selatan. Serang belalang, petani nggak bisa panen, luar biasa. Nah, kalau melihat ini, waduh kayak kena tulah, kayak kena kutukan. Belum lagi corona, belum lagi di Jakarta banjir mungkin biasa, tapi tahun 2020 sampai harus 400.000 pengungsi. Waduh, kan luar biasa sekali ini, memecahkan rekor. Banjirnya biasa, tetapi luar biasa karena sampai 400.000 pengungsi. Wah ini tuh, ya kalau secara manusia, aduh ini tahun apa ya? Yaitu kayak tahun penghukuman. Tetapi kita tidak boleh melihat hanya dari satu sisi. Kita bisa saja melihat itu sebagai tahun pemulihan. Tapi sebelum saya menjelaskan yang positif, ya saya ingin bertanya dulu dong, masa ditanya terus. Gimana tahun 2020 menurut Ella dan Sela? Jadi saya agak istirahat ngomong. Coba Ella dulu. Jadi kalau menurut aku tahun 2020 itu penuh kejutan ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga itu terjadi. Kayak kita merencanakan sesuatu tapi ujungnya tidak terlaksana. Jadi penuh kesedihan, penuh kekecewaan, tapi nggak apa-apa sih, karena tahun 2020 itu kan pembelajaran bagi kita semua untuk melewati tahun 2021 itu lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Kalau menurut saya? Kalau menurut saya sendiri dan teman-teman mungkin ya, kalau 2020 itu sama sih, tahun yang penuh kejutan gitu, terutama di dalam sekolah, karena di dalam sekolah itu kan biasanya kita kumpul nih sama teman-teman, terus ketemu sama guru kita, dosen kita. Nah tapi di tahun 2020 ini kita tuh awal tahun aja udah pulang ke rumah masing-masing kayak gitu, sampai tahunnya ganti lagi kayak gitu. Jadinya ya atau disyukuri aja, jadinya waktu dengan keluarga itu juga lebih banyak, seperti itu Pak. Ya, tadi saya sampaikan, pertama ya secara manusia seperti tahun penghukuman, tetapi kalau kita mengimani ini juga menjadi tahun pemulihan ya. Jadi mengapa saya katakan juga tahun pemulihan? Contoh, negara kemudian mengatakan new normal ya, jadi kita bangsa Indonesia ini diajak untuk memiliki tatanan kehidupan yang baru, yang lebih bersih, yang tadinya mungkin apalagi pemuda-pemuda ya habis olahraga masih penuh keringat, makan enak aja. Nah sekarang kita diajak untuk mau bertamu saja cuci tangan dulu, harus senantiasa bawa hand sanitizer, nah itu jaga jarak ya. Nah ini ada pemulihan di dalam tatanan, kemudian pemulihan di dalam perekonomian juga ada perkembangan yang lebih baik. Yang tadinya mungkin orang hanya berdagang harus berangkat, menyiapkan, menata dan lain sebagainya, sekarang malah foto-foto diunggah fotonya biar cantik ya, karena sekarang dagangnya online. Jadi ya ada sebuah pemulihan di sana, ada pembaharuan ya dalam kehidupan. Jadi tidak hanya ya mungkin benar kalau dirasakan banyak kejadian buruk, tetapi bahwa setiap kejadian ini ketika kita bisa menghadapinya ya pada akhirnya ada pemulihan di sana. Itu
menurut saya. Jadi ya secara manusia kita akan berkata tahun penghukuman, tetapi bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan pemulihan gitu. Jadi segala sesuatu itu harus disyukuri gitu ya Pak. Betul. Dan juga pasti ada pelangi sehabis hujan. Nah, ini Pak, menurut Pak Un sendiri, tanggapan mengenai acara gereja yang belum terlaksana di tahun 2020 itu gimana sih Pak? Acara gereja yang belum terlaksana mungkin banyak, tapi ya tidak perlu dikhawatirkan karena sebenarnya jemaat nggak tahu kalau program kecuali yang acara-acara rutin seperti ibadah. Waduh, pasti jemaat akan sangat merindukan yang bisa bertemu, bisa bersama, perjamuan kudus bersama. Kemarin ya kita hanya bisa melaksanakan ya dari rumah masing-masing. Acara-acara rutin ya, pasti misalnya seperti kalau gereja kita punya kebiasaan kenduri dengan tetangga ketika UTGKJ, ya mungkin itu akan dirindukan tidak hanya oleh warga jemaat tetapi juga oleh warga sekitar. Tetapi kalau acara program misalnya, bidang ini punya program baru, kan jemaat nggak tahu ya. jadi tidak akan dirindukan. Jadi yang dirindukan adalah program-program rutin. Tetapi bahwa tahun ini toh meskipun ibadah kita mungkin tidak bisa bersama, ya tetapi masih bersyukur bahwa bisa GKJ Sidoarjo bisa melakukan ibadah live streaming sehingga kita tetap bisa ya mungkin ada hal yang kurang, tetapi makna peribadahan sendiri tetap bisa kita rasakan, makna persekutuan tetap bisa kita rasakan. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Sela, ya paling tidak kita ada pemulihan dengan dalam hubungan keluarga. Kita akan lebih sering berkumpul dengan keluarga walaupun mungkin ada yang kurang di luar. Ya mungkin itu. Ada lagi yang lain? Cukup Pak. Nah teman-teman, daripada kita bersedih terus mengingat masa lalu yang kelam ya, nah kita langsung aja yuk nonton video yang satu ini. Ya, pada saat ini kita sedang berada di tempat demo. Kita tanyakan ada apa sih, demo apa? Ini rame-rame sekarang sedang ngapain ya Pak? Mboten ngerti ngapunten lho Mas, iki ngarep pada rame-rame bocan. Mudun, apa ning mudun, Bu? Wah, berarti belum tahu ya? Makasih Pak. Ini rame-rame ini lagi pada ngapain ya? Boleh tahu? Kalau orang ngerti apa-apa malung-malung malah nasi bungkus. Oh, alah, nungguin nasi bungkus. Mari kita cek ke depan lagi. Ini lagi rame-rame lagi pada ngapain ya? Oh iya, jarene anak sing arep bagi-bagi roti Mas, dadine melu ngene. Ini lagi rame-rame lagi pada ngapain ya Pak? Enggak, katanya mau bagi amplop ini. Ini rame-rame sedang lagi pada ngapain ya? Oh, ini anak melu Guslo, Mal. Melu Guslo. Pada melu Guslo lah. Apa? Guslo. Simpel Guslo mudun. Permisi Mas, ini rame-rame lagi ngapain ya? Aduh Pak Mas, saya juga dari TV lain Mas, lagi ambil gambar dari TV lain. Nah Pak Un, tadi kan kita baru aja nih lihat video. Iya, aduh. Kurang kerjaan banget ini yang bikin video. Saya kira demo beneran mau menurunkan apa, ternyata
Aduh, malah hanya minta menurunkan spanduk biar pas gitu. Aduh, saya udah, ini wah rame banget. Waduh, ternyata kreatif yang buat. Oh ya Pak Uun, tadi kan kita baru lihat nih video tentang demo. Iya. Kan sebagai kepala sekolah nih, Pak Uun, murid-muridnya ada nggak sih yang ikut demo juga? Waduh. Waduh, kalau saya kan kepala sekolah di SD, masa anak-anak kecil pada demo. Tapi ada sih yang demo karena musim pandemi seperti ini, anak-anak nggak bisa pada berangkat ke sekolah, lalu diberi tugas. Nah, yang mengerjakan biasanya yang pusing mak-maknya. Lah ini mak-mak ada yang demo ini ke sekolah. Udah ke sekolah sambil cincing lagi ada yang gitu ya. Berangkat. Banyak demonya. Ada yang demo pusing lah katanya soalnya terlalu banyak. Ada yang demonya kuotanya habis, jadi wah banyak sekali tuntutannya, apa nggak bisa masuk ya. Padahal sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa ya selama pandemi memang anak-anak yang dianggap rentan tertular sehingga anak-anak belum diizinkan masuk ya. Ya itu yang demo mak-maknya. Berarti terbalik ya Pak. Nah Pak, menurut Pak Uun sendiri nih, pendapat Pak Uun mengenai tema podcast kali ini gimana sih Pak? Waduh, temanya apa ya? Temanya itu bulan 13 tahun 2020 atau bulan 1 tahun 2021. Kalau ya tadi secara manusiawi mungkin kita bisa saja menganggap ini jadi bulan ke-13. Bayangkan di awal tahun ini luar biasa kan, bencana seolah-olah masih meneruskan tahun 2020 kemarin. Diawali apa saja coba? Sriwijaya, ya, corona masih berlanjut. Kemarin terakhir gempa Mamuju. Wah, luar biasa, banyak sekali yang rusak. No, apakah ini akan dianggap sebagai sesuatu yang berkelanjutan? Kalau kita menganggap seperti itu, ya kita akan susah. Karena apa? Karena sebenarnya, ya mari kita harus selalu siap menghadapi bahwa ini adalah bulan pertama di tahun 2021. Artinya ada sebuah lembaran baru. Ada sebuah firman Tuhan, kalau tidak salah ingat sih, di Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena ia telah membuat jalan yang baru, yang hidup bagi kita. Nah, memang kalimat itu lebih mengarah kepada keselamatan ketika Tuhan Yesus mati sebagai tabir itu untuk bahwa kita telah diberi hidup baru, keselamatan. Tetapi bahwa firman itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menerima pencobaan, sebenarnya Tuhan sudah siapkan jalan baru bagi orang-orang yang percaya. Nah, artinya ketika kita menghadapi tantangan di tahun 2020 dan sekarang 2021 ini, kita hadapi tantangan itu sebagai penghalang, ya kita akan selalu ketakutan, akhirnya menjadi bulan ke-13, bulan ke-14, bulan ke-15. Tetapi ketika tantangan itu kita kelola dan justru menjadi peluang, nah seperti khotbahnya Pak Pendeta ini, tantangan itu menjadi peluang, maka justru kita bisa melihat hal yang besar. Bayangkan, misalnya kemarin ketika banjir melanda Sidarja, kita GKJ sudah kehabisan uang, kehabisan dana untuk membantu. Tetapi kita nekat, kita bisa melihat peluang itu, pokoknya kita harus bisa berbagi. Wah, ternyata bisa berbagi ke kecamatan, bisa berbagi ke desa, belum tetangga sekitar, yang jelas warga sendiri juga nggak ketinggalan. Sehingga bisa membagikan ratusan paket. Wah, itu hal yang luar biasa. Kemudian, pemudanya malah luar biasa sekali. Melihat ini sebagai peluang,
yang dulunya GKJ Sidoarjo tidak mengenal live streaming, tidak punya studio, ketika itu dikelola tantangan pandemi ini, justru kita jadi melihat, wah ini Sidoarjo butuh studio agar bisa live streaming, dan luar biasa, bahkan bisa saat ini kita dalam acara podcast Persekutuan Pemuda GKJ Sidoarjo. Lah ini tentu hal yang luar biasa, karena berarti GKJ Sidoarjo, terutama pemudanya ini yang hebat-hebat, bisa melihat tantangan ini sebagai peluang. Lah tentu ini yang luar biasa, sehingga saya tetap lebih setuju kalau tentang tema ini, ya lebih setuju dengan apa bagian kedua, bulan 1 tahun 2021. Oke, sekarang nih Pak, pertanyaan terakhir. Saran dan masukan bagi pemuda itu apa sih Pak? Menurut pendapat Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Saran dan masukan bagi pemuda apa sih Pak? Ya. Baik, pertama, ya karena kita hidup, tadi saya katakan ada 4 wilayah kan, ya, termasuk berarti ini dalam wilayah hidup bermasyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat tentu ada tata aturan. Ya sebagai pemuda, ya tetap yang pertama saran saya, tetap ikuti aturan, jaga jarak, protokol kesehatan yang jelas, jangan lupa itu 3M, sekarang malah 5M ya. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker, menjaga jarak, ya kan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Nah, tolong itu sebagai pemuda juga mengikuti hidup di dalam kenegaraan ini, ya ikuti aturan. Jangan ya maaf ini kemarin pemuda malah mengundang karena sedang senang-senangnya futsal ya, dengan ya ini kan sangat rentan, tentu sangat disayangkan. Bagaimana jika ternyata pulang futsal kita menjadi pembawa virus, kan keluarga kita mungkin kuat, yang muda-muda kuat, tidak terpengaruh dengan virus, tapi bagaimana ketika ketemu dengan orang tua kita, adik kita yang masih kecil, atau kakek nenek kita. Nah, akan menjadi penyesalan ketika mereka tertular karena kita yang muda. Jadi ya itu yang pertama, ikuti tata aturan. Yang kedua, sama seperti yang tadi saya sampaikan, jadikan tantangan ini menjadi peluang. Tentu pemuda akan lebih pinter lah mencari solusi. Nah, aduh masih pengen kumpul, pengen olahraga, tapi kok gimana ya kalau kumpul-kumpul nggak boleh lah, kalau ibadah saja bisa live streaming atau Zoom, kenapa kita nggak bisa sih sekali-kali dari GKJ pagi Minggu jam 5.30 akan disetelkan musik senam, semuanya senam dari halamannya masing-masing, asik ya tidak harus bertemu. Memang saat ini kita tetap ya tadi, pertama ikuti aturan pemerintah, yang kedua tetap memandang ini sebagai sebuah peluang, tidak hanya tantangan, bukanlah penghalang tetapi peluang, sehingga kita akan semakin baik dan semakin baik. Dan yakinlah bahwa Tuhan telah membuat jalan yang baru, yang hidup bagi kita. Tidak hanya baru, tetapi di sana ditegaskan yang baru dan yang hidup. Artinya pasti ada jalan keluar yang lebih baik dan lebih indah untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah Pak, jadi kesimpulannya itu bulan ke-13 tahun 2020 atau bulan 1 tahun 2021. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan di awal, saya tetap lebih menyukai sebagai bulan ke-1 tahun 2021, karena Tuhan telah membuat jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Ibrani 10 ayat 20.
Nah Pak, mungkin itu saja sharing dan berbagi cerita dengan pemuda GKJ Sidarja. Oh ya Pak Un, ini kita ada kenang-kenangan dari pemuda Sidarja, GKJ Sidarja untuk Pak Un. Aduh, terima kasih ini Persekutuan Pemuda GKJ Sidarja Podcast, luar biasa. Ya, makasih buat Pak Uun yang udah meluangkan waktunya dan bisa sharing-sharing bersama kita hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nonton podcast kita. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dadah.